Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, supaya kita diperlengkapi melakukan aktivitas kita hari lepas hari yang Tuhan percayakan di dunia yang semakin hari semakin gelap ini dengan pegangan yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau begitu baik dan sangat baik, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau tidak baik, kami tidak ada saat ini. Karena Engkau begitu baik dan memperhatikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan diam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu lintas berpikir, suasana hati, bahkan ruang-ruang kehidupan kami Tuhan, ruangan di mana kami berada saat ini, Engkau ambil alih dalam nama Yesus. Setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari kami tolak, kami patahkan, dan kami perintahkan tinggalkan tempat ini. Dan mari Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, karena kami siap. Hamba-Mu boleh terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau lakukan itu lewat hamba-Mu Tuhan, dan biarlah kasih dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, di mana-mana kalau kita lihat pasti ada aturan. Kita kalau melamar pekerjaan pasti ada step by step. Ya. Step pertama lolos, step kedua, step ketiga, step keempat. Ya. Jadi semua itu ada peraturan. Begitupun di dalam keluarga, dalam rumah tangga ada aturan. Saya teringat waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, dasar dalam kehidupan keluarga Kristen. Jadi saya teringat kalau kami di Indonesia Timur itu, mulai dari anak-anak itu ada tata cara. Begitu keluar rumah itu harus pakai paling sedikit sendal. Jadi itu ketahuan. Anak yang memang ada di bawah aturan dan di luar aturan itu jelas. Jadi kalau anak-anak yang tidak pakai alas kaki, ya kita maklumin lah. Tapi tidak ada perbedaan. Kalau anak-anak yang pakai alas kaki itu biasanya ayahnya pulang kerja dulu, baru semua duduk di meja makan dan makan. Itu aturan. Nah kalau yang nggak pakai alas kaki, beda lagi. Ya mau makan, makan. Mau bikin apa gitu ya. Tapi itu aturan. Dan kami di rumah itu tidak lepas dari alas kaki. Cuma beda dengan orang-orang di luar ya. Di luar negeri itu, tidur di tempat tidur pun pakai sepatu. Kadang-kadang juga sih pakai sepatu, tapi ya rotan kenal dipantah. Karena kamu tuh bikin kotor aja, tapi nggak bisa bikin, itu aturan. Nah, hari ini kita akan melihat dasar dalam keluarga Kristen, aturan-aturan dalam rumah tangga Kristen, istri, suami, anak, dan bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang bisa memperkerjakan orang lain, atau dengan kata lain, tuan-tuan. Nah, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 dan 6 ya, karena ini ada dua. Pertama orang tua, baru anak. Anak dan tuan-tuan. Nah kenapa tuan-tuan nggak sama dengan istri dan suami, tapi kok pisah? Nah pisah, karena anak juga bisa jadi tuan. Kalau dia mempunyai usaha yang baik, bisa saja orang tua dipekerjakan di sana. Kan begitu. Oke. Efesus pasal 5. Saya akan baca ayat 22. Bapak Ibu Saudara jemaat akan membaca ayat 25. Kita lanjut dengan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ya, Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25 dulu ya. Saya 22, Bapak Ibu jemaat ayat 25. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Ayat pasal 6 ayat 1 sampai 9.
Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, taat dan kasih. Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Ayat kedua, Bapak Ibu, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang benar dan janjiku, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan anak-anak di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya diadakan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang mereka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Oke, saya baca sekali lagi ya. Dalam terjemahan baru 2. Hai tuan-tuan. Tadi apa tadi? Kalau yang di Alkitab Ibu Ros pegang? Dan kamu tuan-tuan. Nah, ini di sini dikatakan hai tuan-tuan, bukan dan kamu, bukan. Hai tuan-tuan. Jadi ini lebih dipertegaskan ya. Hai tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman, karena kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Ini lebih jelas ya. Hai kamu, jadi lebih dipertegas. Bukan dan ya. Kata dan itu kata sambung, jadi ya masih lembut lah. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus ingin mengingatkan kita. Dia sudah menjadi contoh. Memang ada orang katakan begini, saya kadang-kadang bingung ya, ini orang-orang karena kurang belajar Alkitab, mereka katakan Rasul Paulus itu anak sundal, tidak punya ayah dan ibu. Kalau dia tidak punya ayah dan ibu, bagaimana dia bisa jadi prajurit Romawi? Itu bahaya. Prajurit Romawi itu nggak sembarangan. Itu melalui seleksi yang luar biasa. Dan dia pemimpin. Bagaimana dia seorang anak yang tidak punya ayah dan ibu? Ini kadang-kadang itulah firman Tuhan katakan, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Nah, kita berbahagia kalau kita ada di garis yang memang Tuhan memilih kita untuk mengerti hal itu. Dan ini Paulus mengingatkan bahwa sekalipun dia tidak menikah, ya, dia hidup sendiri, tapi dia tahu tata cara bagaimana hidup berumah tangga. Sebab apa? Hubungan dia dengan Allah. Waktu dia tidak punya hubungan harmonis dengan Allah, dia hidup semau gue. Dia tidak ada dalam aturan. Tapi waktu Tuhan jamah dia, Tuhan ubah dia dari kegelapan menjadi terang, matanya terbuka dan dia bisa melihat. Wow, luar biasa. Nah, saya tidak eksegese ayat demi ayat, tapi saya mau ambil dari judul dan perikop yang diberikan untuk tema kita hari ini. Dasar dalam keluarga Kristen. Nah, sebagai dasar Bapak Ibu, mari kita lihat ya, ada beberapa hal. Saya coba persingkat. Ada beberapa hal yang Paulus ingin supaya kita sebagai suami istri dalam keluarga, anak dan tuan-tuan yang ingin menguasai anak-anak buahnya, bahkan orang-orang pekerjanya, ini perlu menyadari. Kenapa? Ini satu paket sebenarnya. Kalau kita bisa mengatur rumah tangga kita, kita mengatur usaha dan orang-orang di luar sana, bisa. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur rumah tangga kita, jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan bisa berhasil di luar. No way. Kenapa? Anak kita aja kita nggak bisa atur. Istri suami kita nggak mau tunduk. Wah, bagaimana di luar sana? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita bahwa yang pertama dari
ya, dasar dalam keluarga Kristen yang pertama, kewajiban yang ditentukan bagi kaum istri adalah tunduk kepada suami mereka masing-masing. Bapak Ibu, saya banyak dalam kasus-kasus ya pelayanan pribadi, saya dengan istri banyak menemukan begini. Kadang-kadang istri itu bukan tunduk. Bapak Ibu pernah lihat kambing? Kalau punya kambing, nanti kalau nggak punya beli kambing piara ya. Jadi kalau ada hari besar ya mau Natal atau tahun baru potong kan, kita bikin kambing guling kan enak. Tapi pernah lihat nggak? Kambing yang dikasih makan tuannya aja, dia seperti tunduk, tapi dia tanduk. Ada kadang-kadang saya lihat dia tanduk dari belakang, itu tuannya yang kasih makan, jungkir balik. Nah, mudah-mudahan istri di El Syama nggak ada yang seperti itu ya. Tunduk tapi tanduk. Amin, haleluya. Ini dia nih. Saya ketemu dengan istri saya, waktu saya tanya, kamu cinta sama siapa? Dia bilang, maaf ya, you nanti bisa jadi calon suami saya, tapi maaf, saya nggak cinta sama kamu. Ya saya paling cinta itu Yesus. Oh, saya bilang ini dia nih. Kalau udah cinta Yesus tuh nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya, kalau udah jadi suami kita, ya Bapak Frida jangan takut. Mama Frida nggak kemana-mana, apalagi Bapak Erno. Cuma Mama Erno yang gitu ya, gitu. Tapi saya mau kasih tahu begini, istri-istri harus tunduk, bukan tanduk. Kenapa saya mau katakan? Istri banyak kali membuat suami itu dipenjarakan. Coba kita lihat, ya, koruptor-koruptor itu karena apa? Korban istri. Suami takut istri. Itu Raja Tiongkok yang terjadi. Akhirnya istri bilang, kurang pak, bulanannya kurang, saya mau beli Mercy yang seri sekian, mana cukup pak. Akhirnya untuk cukupin bagaimana? Ini istri bukan tunduk tapi tanduk. Jadi mari istri-istri ya di El Syama ini, ibu-ibu mulai dari Ibu Ros yang tadinya langsing sekarang langsung tapi tetap cantik sayang, ya kan? Mari makin cantik di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk buat suami, bukan tanduk. Tapi begini, tunduk itu berarti kita harus patut dan taat kepada suami. Kalau keinginan mata, aduh, suami gue gajinya begini nih, wah, gue mesti pinjol apa binjol non? Pinjol ya, pinjol dulu nih. Ada yang begitu. Akhirnya begitu tagihan datang, suami mesti bayar. Yang penting apa? Buat lipstik. Ah, ini yang 50.000 nggak cocok nih. Ini kayaknya yang 500.000 nih enak nih. Coba, nggak lengket kan? Iya kan? Ini boleh juga nih. Nah ini bukan tunduk tapi tanduk. Oleh sebab itu, saya mau katakan, mari kita mulai. Saya bersyukur dapat Ibu Ros ini dan saya didik habis. Bahkan saya katakan apa? Sebelum menikah saya bilang, non, kalau kita sudah berumah tangga, tolong ya, kalau tidak ada beras di rumah, jangan lari ke tetangga, apalagi ke keluargamu. Kalau kamu cuma ingin cari nasi sepiring ke keluargamu, jangan balik. Ih, istri saya tunduk loh. Kenapa kamu mau tunduk, non? Masih bodoh. Justru bersyukur saya. Itu dia. Tapi ada yang begini, Pak, hari ini makan apa nih? Ini anak-anak. Aduh, bukannya duduk diam dan berdoa. Ini bahaya. Mari, ibu-ibu di El Syama, mari jangan mengikuti ibu-ibu yang di luar. Kita bersyukur begini, kita jangan lihat ke atas. Ih, orang itu hebat loh, bisa beli pesawat. Gitu ya? Bisa nggak kita beli pesawat? Bisa, tapi buat apa? Halo? Kayak sekarang gini, Pak Yan, mau bawa nggak? BMW saya bawa pulang. Ini seri baru loh Pak Yan. Terus saya bilang begini, kebetulan nih. Wah, mobil ini boleh juga nih kan? Terus nanti Ibu Ros mau pakai datang masuk ke kampung Cina sana bagaimana? Kebeset nggak? Aduh, jangan kamu bawa itu non ya. Aduh, mobil mahal tuh. Gimana? Mempermalukan Tuhan nggak?
Ini bukan tunduk, tapi tanduk. Mempermalukan Tuhan. Kenapa? Istri-istri harus mendukung dan tunduk kepada suami dengan aturan-aturan yang ada. Kita lihat sedikit ya, aturan yang ada bagi istri-istri. Rasul Paulus memberikan alasan mengapa kaum istri harus tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala istri. Imam, nabi, dan ingat, kedudukan ini nggak boleh diambil alih oleh istri. Memang ada istri-istri yang bekerja, punya pendapatan lebih dari suami. Akhirnya apa? Pak, coba semir dulu sepatu. Waduh. Halo, boleh nggak? Nggak boleh ya sayang ya? Ya jangan besok-besok cari suami yang begitu ya. Boleh kalau suami yang ya kayak Pak Gembala nggak apa-apa. Kalau lihat istrinya punya sepatu kotor dia sikat nggak apa-apa. Tapi jangan begini. Ibu Gembala bilang, Pak, ini saya mau pelayanan. Itu bahaya. Apalagi sedikit-sedikit apa? Pak, kerjakan itu dulu, ambil itu, ambil itu. Aduh, bukan pakai tangan. Ayo, pakai kaki. Nah, mudah-mudahan Lina dapat suami. Jangan ya, Lina ya. Aduh, gitu ya. Bahaya. Tapi kata tunduk ini berarti apa? Kiasan yang diambil dari kepala tubuh dan anggota tubuh manusia. Kalau kepala itu bukan di bawah. Ya, ada nggak orang yang jalan kepala di bawah? Nggak ada ya sayang ya? Ya betul. Kalau ada itu saya juga bingung tuh bagaimana caranya tuh ya. Apalagi kalau kepala di bawah dia makan bagaimana? Makanannya nggak masuk ke perut, keluar lagi. Bisa ya? Nah, mari kalau kepala selalu di atas, pria itu sebagai imam, nabi, dan raja, kita sebagai anggota harus di bawah. Dan saya didik istri saya sebelum berkeluarga keras. Saya bilang tolong ya, keinginan boleh saja, keinginan itu nggak pernah habis. Bisa Bapak Ibu? Contohnya, udah punya rumah, Pi, satu lagi itu di samping. Saya bilang, lihat dulu rekening ada nggak? Kayaknya boleh nih. Bapak Ibu, rumah kami ini yang ada, itu kami nggak pernah ngutang. Karena saya larang. Dan semua ini cash. Cash and carry ya. Bukan mobil carry kan? Nah, jadi semua, saya lihat, ada nggak? Yang ini begitu. Lihat rekening, waduh belum ada. Tapi orangnya tetap ngotot. Begitu satu waktu datang, karena dia ada di bank, Bu sekalian aja, ini saya di bank, ini ada notaris. Saya bilang, non, turun dulu lihat rekening kamu, ada nggak? Bapak Ibu tahu, Tuhan nggak pernah mempermalukan. Kalau istri tunduk kepada suami dan dengar apa kata suami, Tuhan nggak mempermalukan. Begitu lihat di bank, sesuai dengan harga rumah, ada lebih dikit untuk bayar ini dan itu. Karena kalau kita beli rumah, Bapak Ibu mesti tahu yang punya rumah nih, jangan hak guna bangunan aja. Habis 20 tahun anak kita, kalau kita nggak ada, habis. Disita sama pemerintah. Karena bukan hak kita. Tapi kalau dari hak guna bangunan ke hak milik, nah itu, seumur hidup. Jadi anak kita nggak ada lagi anak kita aman, nggak perlu perpanjang. Nah ini yang perlu. Jadi ada, oke semua selesai. Jadi semua rumah kami hak milik, bukan hak guna bangunan, hak milik. Kalau guna bangunan tanah punya pemerintah. Kalau hak milik tanah dan bangunan punya kita. Ini perlu kita tahu. Nah, begitu lihat ada Pi, gimana? Ya sudah kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan. Ini namanya tunduk. Keinginan boleh ada tapi harus diskusi. Dan apa kata suami, jangan melanggar. Waktu melanggar kita akan pusing 7 keliling. Dan kalau suami tinggalkan kita, maaf, mudah-mudahan jangan di sama ya. Karena apa? Istri-istri bikin suami pusing. Pak, rambut saya nih kurang begini nih, kurang neces nih. Iya kan? Pi, rambut saya ini kurang Yongenskop. Tahu Yongenskop ya? Bapak Ibu tahu nggak Yongenskop? Odrin, Yongenskop itu apa, Odrin? Ya ampun.
Saya pikir kamu orang Indonesia Timur masih tahu juga. Jongenskop itu ya, rambut yang agak sedikit kayak orang apa, yang selalu energi. Ya, kalau saya lihat di Elsama ini nggak ada. Anak saya sempat hampir kayak apa, Bob, apa tuh Bob? Jadi Jongenskop itu yang, nah gitu ya. Sudah Jongenskop, Pak kayaknya mau ke undangan kurang bagus nih Pak. Akhirnya apa? Ke salon apa lagi? Sambung lagi ya. Ini sebenarnya bukan tunduk, tapi keinginan yang melebihi membuat suami pusing 7 keliling. Maka itu terjadi koruptor, banyak yang ditahan. Nah, istri itu mesti tunduk. Waktu punya keinginan, Pak, itu baju boleh juga ya. Kalau saya sama istri udah cincai. Apa yang dia mau, dia udah tahu. Karena saya udah ingatkan. Yang penting ada, silakan. Jangan melebihi budget, perlu. Karena istri-istri juga kalau nggak pakai makeup, boleh nggak Bapak Erno jalan sama ibu? Apalagi kalau mau ya pertemuan keluarga, terus tiba-tiba istri acak-acakan. Muka nggak dipoles dulu gitu ya, nggak pakai tuh semengken satu mulut, tahu semengken ya, lipstick. Kalau orang Ambon tuh semua tuh merah, padahal hitam-hitam semua kan. Kalau udah mau tidur pun pakai semengken. Saya bilang ini nggak salah ya? Iya dong. Jadi kalau kita tidur tuh ada senyum sedikit. Gak apa-apa boleh. Tapi jangan melebihi. Itu kata tunduk. Berarti ada aturan. Aturan di mana selalu ingat bahwa pria itu kepala. Melalui penciptaan Allah telah ya menganugerahkan keunggulan dan hak untuk mengatur dan menguasai siapa? Laki-laki. Adam atau Hawa yang dulu diciptakan? Adam. Jadi kalau kita ibu-ibu mau bertindak, ingat dulu Adam. Adam berarti apa? Nyaman. Iya kan? Bukan Adam yang diciptakan. Ingat Adam, tapi ingat buat kita harusnya nyaman. Jangan kita nyaman tapi suami kita nggak nyaman. Aman nggak? Langsung suami bilang begini, Mak, aku nggak pulang 2 hari ya. Cari duit dulu buat kamu deh, supaya kamu bisa garis alismu gitu ya. Jangan sampai 2 jalur tapi 1 jalur lah. Ya kalau memang mau bagus lagi ya kamu sulam alis lah. Berapa kalau sekali sulam non? Nah, bisa Bapak Ibu? Jadi mari ibu-ibu, anak-anak yang cantik-cantik, kalau besok punya suami mari. Kalau punya pendapatan sendiri nggak apa-apa. Pi, duit kamu, duit saya. Duit saya ya duit saya. Oke? Bisa kan? Yang betul nih. Jangan suami udah kasih, Pak kurang Pak, coba lihat dompetnya. Jangan. Dompet suami nggak boleh dipegang-pegang sama istri. Ada nggak? Nah kalau ada yang kayak begitu mesti bilang sama suami, Pak, bertobatlah. Dompetmu dompetku, dompetku dompetku. Bisa? Bisa ya? Ingat, pembukuan cuma 1 Pak. Tapi istri harus jujur. Saya senang lihat istri saya. Kalau mau ada apa-apa, saya nggak pernah pegang duit. Kayak kemarin, Non, ada berkat nggak isi bensin? Ada. Ini ya, buat kita ke puncak. Udah dikasih. Adem kan? Hati saya adem. Karena dia ingat juga, iya, yang dibentuk lebih dulu Adam, bukan Hawa. Yang membuat Hawa kita terus panas, tapi membuat kita adem. Waktu suami merasa adem, aman nggak? Nah ini kita mesti praktek nih, gampang sebenarnya. Tapi ini rahasia nantilah, ibu-ibu konseling lah. Jangan sama saya sama Ibu Ros. Ibu Ros kasih tahu rahasia-rahasia supaya bapak-bapak tuh lebih adem. Apa saja ibu-ibu belum kilik-kilik lagi, dompetnya belum buka, udah keluar. Apa yang mau? Bisa?
Tapi jangan juga karena keinginan, ingin supaya alisnya bagus, bukan 2 jalur, 1 jalur gitu ya. Saya kadang-kadang pernah istri saya, begitu dia habisin saya bilang, "Non, kamu lihat tuyul nggak?" "Kenapa?" "Itu alis kamu kemana? 1 helai rambut pun nggak ada." Biasa kalau orang nggak ada alis itu bisa suka lihat tuyul loh. Betul nggak tuh? Hah? Enggak ya? Jadi kamu nggak pernah lihat tuyul? Oh, alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya kan? Iya, bahaya kan kalau sampai dia lihat tuyul terus saya tidur juga. Iya, ada tuyul. Ya kan? Kayak tadi anak kita bilang, "Pegem kok gosong amat sih?" Nah, ini dia. Iya kan? Bahaya. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang gini, kamu kalau udah lihat pagem gosong, jangan kamu main di panas, kamu bisa gosong lagi. Iya kan? Bahaya kan? Tapi pagem bersyukur sayang untuk pagem gosong. Kalau pagem nggak gosong, aduh, udah gosong aja banyak yang antre sayang, coba. Akhirnya ke Ibu Ros. Tapi saya mau kasih tahu, kata tunduk ini mari kita taat apa kata suami. Jangan apa kata kita sebagai istri. Ingin selalu mendahulukan keinginan kita, itu bahaya. Keinginan suami turut, oke? Turut. Begitu nggak diturutin, wah, kamu tuh gimana sih Pak? Orang lain bisa beli TV segede dinding itu, masa kita TV kecil begini aja? Bapak Ibu cek di rumah ini nggak ada TV. TV udah dipakai buat monitor ini aja, nggak ada. Jadi kalau udah masuk kamar udah langsung Oma Anto panggil, hilang. Nina Bobo udah nggak pakai 2 menit hilang. Udah emosi diam-diam aja hilang. Kenapa? Karena nggak ada TV. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Dan memang banyak ibu-ibu yang membuat suami itu menderita. Nah ini, lagi pula pada umumnya laki-laki yang seharusnya demikian memiliki keunggulan dalam hal hikmat dan pengetahuan. Nah ini bapak-bapak nih, ya, ini masih ibu-ibu. Tapi untuk bapak-bapak ingat ya, kalau ibu-ibu punya pengetahuan itu biasanya emosinya yang main. Tolong redam. Jangan sampai keinginan dia untuk kita celaka, terjebak. Tapi bapak-bapak yang berhikmat, redam istri-istri. Di Elsama nggak ada sih. Kadang-kadang bapak-bapak yang punya keinginan lebih kali ya? Pasti. Aduh, Bapak Erno inginnya apa? Ya kalau motor wajar lah Mama Erno, karena jalan ke sana sini kan. Kalau motornya nggak gagah kan, waduh tiba-tiba hujan banjir. Sama kayak istri saya, mobilnya ceper. Begitu banjir, lampu mesin nyala, langsung telepon orang bengkel, "Pak, ini kenapa begini?" Saya bilang nggak usah panik. Orang bengkel langsung redam. Karena kalau suami redam, dia nggak percaya. "Waduh, kenapa nih, Bi?" "Udah tenang aja. Ini kan banjir tadi. Kita lewatin banjir. Jadi mobil agak sedikit belajar berenang. Kalau orang belajar berenang gimana? Sedikit minum air kan? Dia sama. Begitu saya bilang perhatikan aja 2 hari ini. Hilang. Ya udah. Ajarin buat anak-anak kamu kalau bawa mobil lewat banjir. Supaya jangan panik. Karena mobil-mobil sekarang bukan kayak mobil dulu. Nah sama. Jadi ibu-ibu yang sekarang ini, bapak-bapak sekarang ini bukan bapak-bapak zaman dulu. Yang cuma tahu pergi ke kebun, pulang ada kopi, ada makan ya. Jam makan ibu-ibu antar makanan. Saya pikir kalau hidup zaman di kampung barangkali bahagia kita ya. Memang di kota itu keinginan paling banyak. Tapi mari sebagai ibu-ibu yang kadang-kadang dengan emosi pingin lebih dari orang yang lain, atau ingin supaya selalu tampil, boleh. Karena suami-suami juga kan gak mungkin kalau istrinya nggak berdandan. Bahaya juga kan? Kalau dia pulang capek-capek lihat istrinya seperti inem. Kalau inem pelayan seksi sih oke aja lah. Tapi kalau udah inem-inem, bajunya indekumel gitu ya, baru begitu suami datang, dia sambut dengan apa?
ya daster yang udah penuh dengan basah karena cuci piring gitu ya. Terus acak-acakan, Mi bikin apa aja, aduh dari tadi belum selesai nih, aduh masih ini masih, aduh. Suami pusing nggak? Pusing. Itu juga bukan tunduk, tapi tanduk. Karena apa? Semua ada batasnya, semua ada aturan. Nah, oleh sebab itu, ini sebagai istri harus tunduk. Tunduk dalam mengatur, mengurus anak, dalam mengatur segala kebutuhan. Kalau saya katakan sama Ibu Ros, kalau kita mau pergi kemana-mana, makanan belum ada untuk anak-anak, gak usah pergi. Karena siapin dulu. Waktu kita keluar, yang di rumah juga nyaman, adem. Mau makan mereka tinggal buka, oh iya makan. Tapi kalau ibu-ibu ada di luar sana, gak mau tahu. Ada, saya juga bingung. Sampai suami mau makan, itu mesti ke tempat orang. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kalau di sini saya pikir ya, bapak-bapak juga jago masak ini. Maka itu Bang Nafis sebelum punya istri belajar masak ya. Ya, supaya jangan mengandalkan istri terus. Tapi bukan berarti istri harus iya, suami saya nih kenapa sekarang nggak masak lagi? Dia sering masak-masak, sekarang kok nggak masak lagi nih? Nggak boleh. Tugas istri masak nggak Ibu Ros? Kalau suami manjain istri itu boleh aja, tapi bukan berarti istri harus menunjang, harus taat. Nah, itu yang paling penting dalam kehidupan ibu sebagai rumah tangga. Begitulah yang dikatakan berikutnya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya. Efesus 5 ayat 24 katakan apa? Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Jadi kalau dikatakan tunduk ya tunduk. Jangan sampai punya keinginan nggak ada apa-apa, akhirnya Pak cari dong, besok kita ke undangan, bagaimana? Sandalnya kurang bagus ini. Waduh. Kalau saya katakan buat Ibu Ros, kadang-kadang memang sepatu saya nggak ada yang murah. Tapi kalau saya beli itu, sekali beli, bisa sampai 15 tahun. Jadi kalau sepatu-sepatu saya, mulai dari nikah ada. Itu begitu cetak, memang dulu ya pontang-panting. Tapi satu yang penting, bertahan. Daripada beli hari ini, 2 bulan lagi, ada. Saya beli sepatu sekarang, sepatunya bermerek lagi, copot. Saya bilang, hah? Katanya asli. Bisa ya? Kenapa? Nah ini kita ketipu. Jadi mari kita cari yang memang yang terbaik, tapi satu bisa dipakai dan bisa berguna untuk hal-hal yang lain. Ini yang paling penting. Yang kedua, itu kalau ibu-ibu ya, tunduk. Nah, sekarang buat suami nih, suami perlu tunduk nggak nih ya? Tema kita bulan ini mengenai keluarga Kristen. Dan hari ini kita akan membahas dasar dalam keluarga Kristen. Yang kedua, kewajiban suami dalam mengasihi istri. Jadi jangan juga suami bilang, "Ma, ini sudah ya, atur ya." Begitu akhir bulan, "Pak, ini kan saya nggak tahu, di sekolah udah mulai bayar uang sekolah belum? SPP ya? SPP Pak." Waduh, kan udah dikasih. Bisa ya? Ada, saya lihat teman-teman saya nih, kadang-kadang bapak-bapak nih, jahat. Tapi untung, Ibu Ros nggak dapat suaminya seperti itu. Bersyukur dapat Payan. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak kan, begitu dapat bulanan, maaf, yang dia kasih ke istri, separuh dia tahan. Boleh nggak? Halo? Halo? Nah ini bapak-bapak yang memang kejam ini. Bukan mengasihi istri tapi apa? Mendidik istri jahat. Akhirnya bapak pergi kerja, istri juga mulai cari kerjaan, iya kan? Tambahan katanya. Istri, yang penting suami saya udah siapin, dia udah pergi, udah bawa bekal. Sekarang saya mau cari tambahan. Kalau cari tambahannya benar. Kalau nggak benar,
Jadi mari, suami-suami jangan ya. Saya punya banyak teman dulu di sekuler. Waktu saya sambil melayani tapi kerja di sekuler, saya lihat, waduh, kasih jatah. Kalau kurang nanti minta ya. Begitu minta, yang dikasih berapa? Ini ya buat beli sayur, tempe tahu buat anak-anak ya. Coba, nggak boleh. Harus berikan yang terbaik. Kalau mengasihi istri, berikan. Istri sebagai bendahara. Tapi ingat yang tadi saya katakan, istri bendahara bukan berarti tanduk, tapi tunduk. Jangan selalu bilang kurang. Tapi cukupkanlah apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah memberikan. Hari ini ya udah hari ini. Besok ya udah kita bergumul lagi. Jadi istri itu pandai. Saya bangga. Kenapa saya katakan istri saya? Saya waktu didik keras dan dia katakan apa? Iya waktu itu saya bodoh ya. Kalau dia pintar, nggak mungkin. Iya kan? Ya sekarang tempat yang kita pakai ini nggak mungkin ada. Iya kan? Kalau dia pintar, gue mau akalin nih suami gue, gue beli aja perhiasan. Iya kan? Yang penting gaya. Terus nggak punya rumah. Lalu jadi apa coba? Begitu anak-anak gede, kamu tinggal di mana? Anak-anak katakan apa? Oh, real estate. Tapi apa? Papa saya kontraktor loh. Jadi 2 bulan di sana nanti pindah lagi cari tempat kontrakan yang murah, pindah lagi ke situ jadi kontrak. Jangan. Tapi mari, istri yang bisa mengelola dan bisa mencukupi apa yang ada sehingga kelebihannya itu bisa membuat suami itu bangga. Dan suami juga harus memberikan yang terbaik buat istri sebagai tanda dia mengasihi. Ya. Sebab bapa ini mereka akan menyalahgunakan keunggulan dan kepemimpinan mereka. Nah ini juga salah. Bapa sebagai kepala ingat, bukan berarti sama gue mengatur. Kalau saya kasih hak buat Ibu Ros, silakan. You ngatur. Tapi jangan begitu pertengahan bulan. Waduh, Pak, kita mau pergi nggak ada bensin nih. Waduh. Ingat. Kalau istri-istri sampai begitu, bapak-bapak tuh bukan sakit di sini loh. Sakit di mana? Gitu ya. Kalau bapak-bapak udah pegang dada, kalau ibu-ibu udah ngomong, Pak, kita mesti bayar listrik loh. Kita mesti beli gas. Kita mesti bayar tagihan. Kalau suami udah pegang begini, hati-hati. Cepat bikin teh manis, kasih. Jangan sampai tiba-tiba dia pegang begini terus apa? Bluk, jatuh. Itu bahaya. Tapi saya mau katakan mari bapak-bapak. Kasih Kristus kepada jemaat dikemukakan sebagai teladan untuk hal ini. Jadi bapak-bapak sebagai kepala wakil Kristus harus juga menjadi teladan bagi istri dan anak-anak. Jadi kalau Kristus begitu mengasihi jemaatnya, mari kita sebagai kaum pria yang sudah memiliki istri dan anak-anak lebih mengasihi. Karena ingat, kasih itu akan terpancar dari kehidupan kita kepada keluarga yang lain. Nah, itu paling penting. Itu paling penting. Jadi, ini mengingatkan kita bapak-bapak. Nah, saya mau persingkat. Sekarang kita kembali lagi ke anak-anak. Ya. Karena saya kalau bahas ini bisa jadi satu seminar. Ya. Kita mau lihat poin yang berikut. Yang ketiga adalah keluarga Kristen. Dasar dalam keluarga Kristen, Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Ya. Yang pertama dikatakan apa? Kewajiban anak-anak kepada orang tua. Memang kadang-kadang begini ya. Jangan salah Bapak Ibu. Di sini kita punya anak-anak masih kecil ya. Cuma Ibu Ros nih yang kayaknya anak-anaknya udah gede. Ibu Ros, kalau duit kita, duit anak-anak enggak? Kalau duit anak-anak, duit orang tua enggak? Ini anak kurang ajar atau memang anak yang bagaimana? Nah ini. Ini kenyataan soalnya nih. Payan alami. Jadi kalau ngomong, kamu suruh bapak urus motor ya?
Bapak urus begini Bogono, kasih bensin nggak? Dikit-dikit uang. Lah, pergi pakai uang nggak? Halo. Tapi saya mau katakan, kewajiban anak-anak, firman Tuhan tadi katakan apa? Saya baca ulang ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah siapa? Ayahmu. Memang ayah bukan melahirkan, tapi hormati ayah. Pak, ada buah nggak hari ini? Susu ada nggak? 1 kaleng kayak gitu ya. Ini enggak. Mesti orang tua yang siapin gitu ya. Begitu bilang, jangan lupa ya kalau ke Indomaret, kalau supermarket, beli dong susu. Susu lagi. Semua kan pakai uang. Bapak Erno masih minum susu nggak? Bapak Frida takut ditanya udah pergi. Aduh. Iya, ingat Bapak Ibu. Jadi begini, anak-anak tanggung jawabnya begini. Orang tua itu sudah melahirkan. Ibu melahirkan kan? Bapak sudah pergi malam pulang pagi. Pergi malam pulang pagi lagi. Pergi pagi pulang malam. Keset. Kapan kamu mulai ketemu sama saya? Yang bisa tahu, oh iya bapak gua ada di rumah. Usia berapa coba? Jangan kurang ajar. Usia SMA baru kamu tahu. Iya, bapak gua ada di rumah tuh. Iya kan? Begitu lulus SMP, untung wajah bapak gua nggak lupa ya. Ini anak gua nih. Kenapa? Udah kerja dari pagi pulang malam. Pagi dia masih tidur. Pulang malam dia udah tidur. Bagaimana ketemu? Tapi itulah tugas orang tua untuk apa? Mencari bekal persiapan dia. Sudah diberikan bekal, jangan mengeluh. Waduh, ini gue masih kurang nih. Ma, pinjam dulu transport. Orang tua kasih. Tapi begitu, kamu ke supermarket ya? Iya, tolong beli ya rinso 1. Rinso lagi. Nggak bisa cuci pakai sabun batangan ya? Ya udah cari sabun batangan. Hati-hati ini anak-anak. Ya, pakai itu. Yang baru datang dari Sumatera, ingat jangan ketawa-ketawa ya. Ingat, oh iya saya tinggal sama bapak udah, mama udah. Bapak apa coba? Bapak tengah, mama tengah gitu ya? Atau apa? Bapak tengah ya? Oh iya, udah. Pokoknya terserahlah ya. Tapi jangan begini. Begitu jadi orang, maaf ya, nggak kenal. Itu bahaya. Ini kejadian ini di Singapura. Itu pengusaha terkenal. Bapak Ibu tahu? Semua dia siapkan buat anaknya. Dan anaknya perempuan ini anak yang tunggal. Dia serahkan. Sayang, urus semua dengan suaminya. Apa yang terjadi? Bapaknya ditelantarin, diusir dari rumah, jadi gembel. Dan jangan main-main. Ini Perdana Menteri Singapura punya teman pengusahanya ketemu. Hei, kamu kenapa di sini? Dia belakang nggak kenal. Dia bawa pulang, temannya bawa pulang, mandiin. Kamu kenapa begitu? Anak saya usir saya dari rumah. Langsung, tahu nggak? Itu anak-anak dideportasikan. Perdana Menteri Singapura langsung datang. Kenapa orang tua kalian kembalikan? Ditarik balik harta-harta. Perusahaan ditarik balik. Anaknya sama menantu diusir. Bagus nggak? Mempermalukan Tuhan. Kalau kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, mari. Orang tua itu waktu kita urus mereka, supaya apa? Lanjut usiamu di tanah yang diberikan. Ini firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak menghormati orang tua, tidak mengurus orang tua dengan baik, ingat, orang tua itu sebenarnya hidupnya pendek. Bisa Bapak Ibu? Yang melanjutkan hidup ini siapa? Saya kadang-kadang pikir, saya bilang Ibu Ros begini, apa perlu ya kita ini masuk pantai asuhan aja ya? Tapi Ibu Ros bilang begini,
Kasihan. Gitu ya. Namanya hati ibu kan yang melahirkan, iya kan? Tapi kembali lagi, anak-anak mesti tahu. Maka itu saya mau katakan begini. Ya. Dikatakan, Paulus katakan, marilah anak-anak, dengarkanlah, aku takut akan Tuhan. Akan kuajarkan kepadamu kewajiban besar. Anak-anak adalah menaati orang tua. Efesus 6 ayat 1. Taati orang tua. Kalau mau usia, mau raih berkat, hormati orang tua. Waktu kita menghormati orang tua, jangan takut. Segala sesuatu Tuhan sudah berikan. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang tua adalah alat bagi keberadaan mereka. Alat dan alam telah diberikan, ya, Allah kepada orang tua, dan orang tua melanjutkan kepada anak. Jadi kalau dikasih bekal sama orang tua, kita pergunakan. Tapi saya lihat bagus juga nih, Bang Nafe dengan keluarga yang lain, ya, mereka datang dan merantau, mereka punya tujuan untuk membahagiakan orang tua. Ingat Bapak Ibu, orang tua selalu bangga dan ingin membanggakan, bahkan anak-anak itu dihormati, fasilitas orang tua juga dikasih. Supaya apa? Jangan diremehkan orang. Tapi anak-anak harus menyadari, ini nggak gampang loh. Bisa nggak saya rawat dan jaga? Nah, waktu kita bisa lakukan sesuatu dengan kemampuan kita, kita juga ingat, saya ini bukan lahir dari batu loh. Siapa yang jadi batu tuh Ibu Ros? Cerita di Jawa Barat. Hah? Si maling kundang. Jangan. Dan ini bisa terjadi. Kalau kita takut Tuhan, mari kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Hormati ayah dan ibumu. Cukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kamu akan dicukupi oleh Allah. Coba kita lihat. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, anak-anak yang taat kepada orang tua itu diberkati. Tapi kalau yang tidak taat, coba anak-anak Ayub, gak taat. Selalu pesta pora, bikin dosa. Tapi coba, Ayub selalu membawa korban buat mereka. Mereka tidak lagi bertobat. Lakukan lagi. Apa yang terjadi? Mati semua. Tuhan ambil. Mari, supaya lanjut usia di tanah yang Tuhan berikan, hormati dan hargai orang tua. Bukan berarti menghargai, berarti begini, aduh saya dapat gaji sekian, ya, daripada saya memberikan perpuluhan buat Tuhan, saya kasih dulu buat papa mama. Salah. Tuhan tetap tuh Tuhan, ya. Papa mama tetap papa mama. Ada tuh caranya yang bagus. Bagaimana non? Caranya yang bagus? Anak nih mesti sekali-sekali berdiri di sini khotbahin kita. Siap ya? Caranya gimana sayang? Pendapatan apa-apa? 321 apa 345, bagaimana ceritanya? Nah, ini yang perlu supaya kita bisa pandai-pandai mengelola apa yang kita dapat dan semua tercukupi. Karena kebutuhan kita juga perlu nggak? Perlu. Tapi bukan berarti kebutuhan kita utama daripada orang tua dan Tuhan. Semua harus berjalan. Bisa ya? Jangan seperti begini. Fasilitas orang tua dipakai tapi orang tua mesti siapin semua. Boleh nggak? Halo? Nggak apa-apa sih. Selagi orang tua masih kuat ya. Tapi besok-besok kalau orang tua nggak kuat, kehidupan manja seperti itu harus tinggalkan. Mesti belajar mandiri. Saya bukan lagi anak-anak, tapi saya sudah dewasa, saya harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya kan? Ada anak-anak orang. Iya sayang. Kamu kalau sudah angkat begitu, apalagi muka senyum dikit dong sayang. Iya. Ini udah tinggal satu poin lagi non. Jadi di anak-anak nih kita perlu supaya anak-anak kita nih taat ya. Taat di dalam Tuhan. Nah itu sebagai orang mengartikan ya, sebagai sebuah pembatasan dan pemahaman ya, demikian sejauh yang dimana Allah berikan kepada anak-anak harus lakukan itu. Karena nanti ingat, apa yang kita lakukan buat orang tua, besok-besok kita jadi orang tua, kita juga diperlakukan seperti itu loh. Jadi kalau ada orang tua yang memperlakukan anak-anaknya
tidak menyenangkan, ya berarti orang tua kita pasti mengalami hal yang sama seperti kita diperlakukan dulu. Tapi kalau orang tua yang mengasihi Tuhan dan memperlakukan anak dengan baik, hati-hati kalau anak tidak memperlakukan orang tua dengan baik. Besok-besok anaknya, mak, jangan urus-urus ya. Saya ini udah gede. Mau pulang pagi kek, mau kemana kek. Boleh nggak? Aturan ada. Iya kan? Supaya lanjut usia dan diberkati, mari hormati orang tua. Ini paling penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena paling penting ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama, perhatikan ya bagi anak-anak. Injil memiliki janji yang sementara sifatnya, serta juga janji rohani. Oleh sebab itu, kalau janji sifatnya sementara, karena ada kehidupan yang kekal, mari kita taat. Jangan sampai nanti begini, begitu tinggalkan dunia ini, kenapa ya saya udah hidup di dalam dunia ini menderita, tinggalkan dunia ini menderita lagi. Karena apa? Tidak menghormati orang tua. Kalau tidak menghormati orang tua, bagaimana? Sedangkan firman Tuhan katakan, orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Bapak itu imam, nabi, dan raja. Ibu pendamping, ya, tiang doa yang membawa anak-anak sukses. Tapi anak-anak nggak menghargai. Waduh, bahaya. Tuhan marah. Yang kedua, walaupun kekuasaan Allah cukup untuk membuat kita tetap mengerjakan tugas kita, namun kita boleh menghargai upah yang dijanjikan. Karena Tuhan nggak pernah lalai. Apa yang Dia janji, umur panjang ya di tanah yang diberikan, Tuhan tetap berikan. Kalau kita yang mau menghormati orang tua. Memang kadang-kadang orang tua nggak mau dengar pendapat anak-anak. Ada nggak yang begitu? Halo? Saya mau katakan buat Bapak Ibu, ada. Orang tua saya dulu, kalau saya belum belajar, begitu saya bilang, Pak, Mak, baca Alkitab dong. Kamu anak kemarin ya, kamu masih hijau. Saya juga bingung tuh, hijau maksudnya apa tuh Ibu Ros? Hah? Masih apa saya? Masih muda ya? Oh, saya pikir kalau cabai masih hijau belum pedas gitu loh. Kamu masih hijau, kamu masih anak kemarin. Kami ini udah lahir lebih dulu. Tapi boleh nggak gitu sekarang kita katakan buat anak-anak kita? Jangan coba-coba loh. Semua sekarang sudah terbuka. Dulu nggak ada HP. Saya ingat betul, waktu zaman mulai telepon umum, kami di situ main-main. Kadang-kadang kami lihat, kami ikut-ikutan jadinya. Masukin tuh 500 perak, terus pakai benang. Begitu bunyi tut, tarik lagi, jatuhin lagi. Lanjut lagi, gitu kan? Nah, ini bahaya. Begitu suatu waktu tunggu di situ, ada orang yang telepon, kamu telepon balik ya? Begitu telepon balik, telepon umum itu bunyi, lompat lari. Itu kotak itu ada setannya loh. Kan bunyi tiba-tiba kan? Jadi orang itu lagi ngerokok, lagi nikmati kopinya, tiba-tiba kan bunyi telepon balik. Waduh, kabur. Nah ini karena nggak tahu. Tapi zaman sekarang coba, begitu anak kecil lahir, udah lihat HP. Mudah-mudahan ya. Siapa yang kecil non? Viani udah tahu HP belum? Aduh. Bahaya. Tolong, mari kita belajar begini. Anak-anak kita mulai kita kasih disiplin. Saya bersyukur, anak-anak saya didik keras. Sampai duit ditaruh pun di situ tidak akan hilang. Kalau mau, minta. Kenapa? Ini yang bahaya. Ini yang membuat, pelajaran tidak nempel di otak. Yang nempel hanya apa? Mak, mana HP? Tapi coba kasih jadwal. Yang bisa main HP Sabtu atau Minggu di waktu mereka libur dan harus ada jam. Ini bahaya. Ini cara tipuan iblis untuk
merusak anak-anak zaman sekarang. Oleh sebab itu mari kita perlu menjaga, ya. Dan kita perlu kembali kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini yang ketiga Bapak Ibu, anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu harus hormati orang tua, ya harus dengar. Jangan punya keinginan yang memaksa untuk kehendaknya kepada orang tua. Dan akhirnya, maaf, coba di medsos, ada nggak anak bunuh orang tua? Karena harta. Bisa Bapak Ibu? Maka itu, kami bukan berarti punya, tapi kami siapkan satu-satu. Mau silakan, nggak mau ya udah. Harta orang tua bawa mati nggak, Bapak Ibu? Nah sekarang Bapak Erno cari duit buat siapa? Buat anak, bukan buat istri. Pulangkan saja ke rumah orang tua. Bahaya kan? Harus ya. Tapi yang penting anak-anak. Kita nggak lama, tapi anak-anak kita tenang. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kewajiban orang tua, bapak-bapak ya. Ini Efesus 6 ayat 4 katakan begini. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi mari bapak-bapak, kalau zaman dulu memang kita boleh ya, memang sampai sekarang bisa kita didik anak kita, itu pegang rotan dan pukul di mana? Bukan di kepala, bukan di badannya, tapi pantat. Maka itu sebenarnya Tuhan buat pantat itu memang buat kita duduk ya. Kalau kita duduk sakit nggak? Tapi coba kalau orang nggak ada pantat, tahu ya pantat ya? Bokong ya Ibu Ros, bokong ya. Coba kalau nggak ada bokong gimana? Gelisah dia. Kita mau bilang cacingan nggak? Kenapa? Sakit. Ambeien ya? Nggak. Serba salah kan? Tapi coba kalau orang punya bokong, gimana? Mau duduk di tempat keras ke, di batu ke, dia duduk aja, tenang. Kenapa Line ketawa? Nggak, ini nyata. Jadi kalau kita mau didik anak kita, pukul pantatnya. Nggak akan bahaya. Paling bengkak aman. Coba tanya Keisha. Keisha suka dididik pukul pantat nggak? Pipis di celana. Iya. Bisa ya? Kenapa? Saya mau anak-anak saya itu taat dan takut Tuhan. Kalau saya nggak didik keras, ini kota besar. Neneknya pergi dari sini loh. Menantu gue kurang ajar, usir kita, pukul anaknya. Saya bilang bukan begitu. Ini kota besar mak. Kalau orang Ambon tuh biasa, ajar anak pakai rotan tuh biasa. Tapi orang Sumatera nggak boleh loh. Mertua saya langsung angkat kaki pergi. Saya bilang, Non, mama kemana? Pergi ke kakak dulu. Begitu berapa bulan kemudian baru istri saya bilang, iya kamu jangan begitu, kalau ada orang tua di sini, anak-anak jangan dikerasin. Saya bilang ada lagi. Bisa ya? Nah, jadi ingat, bukan berarti kita mengusir, tapi didikan itu beda-beda. Kalau nggak didikan begitu, bahaya. Oke Ibu Ros, kita lanjut. Jadi ini untuk bapak-bapak. Bapak-bapak itu begini, karena bapak-bapak itu tidak mendidik anak itu dengan kasih. Kayak sekarang, saya dengar kemarin, yang satu udah pergi pakai mobil, yang satu ikutin. Saya bilang, aduh yang lain pinjam mobil, yang lain pakai mobil gitu kan. Saya bilang, tolong Non, coba kasih didikan buat anak-anak kita nih. Itu udah gampang lah. Pagi-pagi udah akur. Istri saya bilang begini, lihat kan, coba kamu emosi apa? Itu udah damai lagi tuh. Tapi mesti bikin aturan. Bisa Bapak Ibu? Aturan main ada. Jangan ketawa-ketawa. Jadi aturan main ada. Oke, kita lanjut. Jadi untuk bapak-bapak ya, mari didik anak-anak itu dengan belas kasihan. Kalau hajar, abis hajar jangan didiamin. Abis pukuli, daduk gitu kan. Kalau anak saya mah pipi di celana. Itu si Keisha. Saking tahannya kan. Saya pikir nggak nangis gitu. Kenapa?
Tapi kita jelasin, habis jelasin kita doakan supaya tidak ada luka. Ya, jangan sampai begini. Kepalanya ada di situ terus tiba-tiba aduh. Ketawa Line. Ini berarti Line pernah digituin ya? Oh enggak. Ya kenapa ketawa sayang? Ya kan begitu kan, ada anak-anak berdiri yang begitu kan, begitu bapaknya kesal sambil jalan. Benjol enggak? Kalau rambutnya panjang, kalau rambutnya botak kayak saya, aduh, enak dilihat enggak? Nanti mereka bilang ini, Pak Yan, itu kok ada biji jambu di situ, kapan tumbuhnya di kepala? Bisa ya? Kayak enak. Iya, itu jadi perlu kita ajar dengan kasih. Jadi mari, kalau kita emosi, tahan napas, tarik napas, minum air, kasih istri yang ini. Yang berikut ya, ini orang tua dan bapak-bapak nih. Bapak-bapak tuh kadang-kadang kalau udah capek di luar, istri-istri mengadu, anak kamu nih nakal, tolong tahan. Suruh makan dulu, minum dulu, baru duduk ngomong. Jadi istri-istri itu jangan tanduk. Udah dia panas, dia panasin lagi suami. Suami bisa banting anak nggak? Pernah lihat suami kita banting anak kita nggak? Untung di sini belum ada ya, tapi ada. Dan ini bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga banting anak. Saya bilang, aduh, itu kayak kucing aja ya. Coba, bisa ya? Tapi mari kita didik anak-anak dengan kasih. Jadi cuma bukan bapak-bapak, ibu-ibu juga. Nah yang berikut, kewajiban bagi hamba-hamba, Efesus 6 ayat 5 ya. Jadi waktu kita menjadi hamba, kita perlu sadari ayat ini ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Waktu kita menjadi pekerja, lakukanlah aktivitas kita dengan rambut dan tatanan yang sudah ada. Iya kan? Kalau nggak ada, kita dikeluarkan bagaimana? Saya lihat di medsos, ada satu anak itu berani, Bu, jangan begitu, ini manusia. Kalau memang dia nggak taat, dipecatin dari pekerjaan, boleh nggak? Halo? Boleh nggak kita dipecatin dari pekerjaan? Kalau kita nggak ikut aturan. Lah ini ada, mau jadi pahlawan. Bu, jangan dong, ini manusia. Lah iya, ini manusia. Dia juga butuh, iya dia butuh makan, tapi kalau nggak dalam aturan bagaimana? Semua kan ada aturan. Maka itu, sebagai hamba, kita sebagai pekerja, mari kita taat. Lakukan yang terbaik bukan buat tuan-tuan kita, tapi buat Tuhan. Waktu kita lakukan terbaik buat Tuhan, kita tidak lihat manusia. Nggak ada Tuhan kita pun kita lakukan dengan Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu pengalaman kami. Kami bisa ada dan ketemu dengan Bapak Ibu ini. Kami punya kegiatan pelayanan yang kami buat dengan aturan kami. Dan kami pegang itu disiplin. Pagi-pagi bangun udah cabut, pulang malam oke. Pagi gitu cabut, tertib. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya ada. Karena kita taat. Lakukan sesuatu bukan manusia, tapi buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu ya, buat hamba-hamba. Nah sekarang buat tuan-tuan. Jadi kalau buat tuan-tuan bagaimana? Ayat 9 dikatakan begini, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Jangan mentang-mentang kita punya modal, kita punya usaha, stop, minum cari sendiri, gitu ya. Sakit, berobat sendiri, nggak ada BPJS tenaga kerja dan kesehatan buat kalian. Waduh, bahaya. Kalau menjadi tuan yang baik, cukupkanlah semua dengan aturan yang ada. Jadi kalau kita mempekerjakan orang, kita mesti lihat, apa nih yang saya harus siapkan buat orang ini. Oh iya, waktu dia sakit, saya juga berikan jaminan kesehatan nggak? Harus. Iya kan? Setidak-tidaknya bayar BPJS-nya. Nah, saya sendiri, tolong. Nah ini, Bang Naven yang udah mulai melayani. Bang, perlu BPJS tenaga kerja bang. Sekarang BPJS nggak bikin susah. Tapi anggap aja kita nabung. Waktu kita sakit di situ juga bisa pergunakan. Waktu kita udah usia juga, kita bisa tarik. Maka itu begitu buka, saya bilang, saya 60 loh. Oh iya, silakan. Kemarin ketemu lagi dengan
orang BPJS, oh iya Pak, nggak apa-apa, bagus, itu bisa dipergunakan kok. Sama aja, apalagi kecelakaan dalam menuju ke tempat pelayanan, ditanggung. Nah, jadi mari kita pergunakan semua fasilitas yang sudah dipermudah dan sudah disiapkan. Jadi, lakukan yang terbaik buat karyawan kita. Karyawan kita sebagai bapak dan ibu rumah tangga siapa? Anak-anak. Jangan sampai anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kita terlantarkan. Itu bahaya. Tuhan bisa ambil kembali. Karena itu semua titipan. Jadi kita ini cuma titipan. Oleh sebab itu ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu diingatkan. Dasar dalam keluarga Kristen, ingatlah Efesus 5 dan Efesus 6. Buat ibu, buat bapak, ya, istri, suami, anak-anak, dan kita anak-anak yang akan menjadi pimpinan, mengerjakan, ya, mempekerjakan orang lain di tempat kita harus juga bertanggung jawab. Supaya apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan sangat baik. Kalau Engkau mau ingatkan kami Tuhan, bahwa dasar dalam keluarga Kristen Engkau sudah berikan sebagai rambu-rambu untuk kami menjalankan hidup ini dan tertib berkenan di hadapan Engkau, meraih setiap berkat yang Engkau sudah siapkan dan menyenangkan Engkau. Mari Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh tunduk, menghargai satu sama yang lain di tengah-tengah keluarga, mulai dari keluarga kecil kami Tuhan, lingkungan di mana kami berada, bahkan di mana tempat yang Engkau siapkan untuk kami berada di sana. Mari Tuhan, inilah kami, dan kami tahu Tuhan bahwa di mana kami berada, kami bekerja dimanapun, kami memimpin usaha pun untuk memperkerjakan orang lain, itu semua adalah ikatan keluarga yang dimana Engkau mengingatkan kami untuk tetap tunduk dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu.